Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos yang menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik dari pariwisata Bali, investasi di pariwisata Bali yang ya semakin hari semakin mengkhawatirkan ya. Semakin mengkhawatirkan karena ada yang ternyata berjalan tanpa izin, kemudian ada yang WNA mengaku menjadi seorang investor dengan syarat cuma 10 miliar, ternyata uangnya tidak ada, tapi sudah diterima sebagai seorang investor dan lain sebagainya. Ini tentu mengkhawatirkan bagi Bali. Banyak yang mengatakan Bali tidak sedang baik-baik saja. Saya akan wawancarai Pak Panudenekun, pengusaha senior juga. Beliau juga cukup aktif ya, doktor di pariwisata juga. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Apa kabar? Selamat siang. Selamat siang. Ketemu lagi, tetap semangat ya, Pak? Ya, semangat terus, Pak. Pokoknya semangat. Semangat ya. Tetap main golf ya, Pak? Baru olahraga ini, Pak. Olahraga. Pak Kun, kalau kita lihat Bali hari ini ya, pariwisatanya ya banyak kita disajikan berita-berita hal yang cukup mengkhawatirkan. Ada penutupan di Ubud ya, Parkyu gitu, yang kemudian pemiliknya dipidanakan ya. Ada Atlas kemarin yang ternyata juga nggak punya izin. Gimana sebenarnya kurang komplit gitulah izinnya. Gimana sebenarnya Pak pariwisata kita dan investasinya ini? Apakah banyak investasi memang yang nggak benar gitu di Bali? Terima kasih semua. Jadi ini untuk semeton Bali biar kita tahu aja. Jadi gaduh-gaduh di newspaper, di YouTube, di mana-mana itu bikin jelek promosi Bali sebetulnya. Apalagi kemarin 2 minggu lalu ada rahasia dari imigrasi. 520 PMA bodong. Jadi ini orang asing tuh, PMA itu penanam modal asing, 520 orang ketangkep. Ternyata investasinya bodong. Bodong tuh berarti edok-edok kan begitu kan? Tidak betul. Tidak betul. Memang kalau invest itu pergi ke notaris, bikin akte, PT atau CV atau pribadi itu gampang sekali. Orang membangun hotel, bilang mau bangun 100 miliar. Orang mau bikin beach club, orang mau bikin villa, bilang 10 miliar. Kan harusnya dicek dulu oleh pemerintah. Izin makin mudah sekarang. Namanya OSS. Setelah itu punya NIB. Nah, kalau hotel itu belum ada. Biasanya kan tetangga kanan kiri ditanya, minta IMB. Sebelumnya kan harus ada tanda tangan. Kepala desa. Lingkungan kanan kiri, selatan, timur, bla 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 bla. Lah ini yang nggak dikerjakan oleh Pemda, Pak. Kan ada dinas perizinan. Ya toh? OSS itu kan memang mempermudah. Karena dulu semua kesulitan nyari izin dan itu berlaku di seluruh Indonesia. Nah gitu loh, Pak. Tapi izin tuh kalau bangun hotel besar, bangun beach club besar kayak Atlas segala macam itu perlu ditambahi lagi. Izin bangunannya ada nggak, izin amdalnya ada nggak, dampak lingkungan tuh Pak. Itu Bali masih punya kekuasaan Pak. Ya. Terutama Pemda tingkat 2, kan wilayahnya di tingkat 2 itu kan. Misalnya di Badung ya di Badung, amdal Badung bagaimana. Kan begitu Pak. Ya. Amdal itu kan buang nanyarnya bagaimana, buang limbahnya bagaimana, macam-macam lah. Ya. Tapi kalau kita sekarang menemukan atau melihat berita bagaimana kemudian itu sudah jalan ya, Atlas sudah jalan, yang di Ubud juga sudah jalan itu, sudah menerima tamu dan baru kemudian dipersoalkan, ini siapa yang salah sebenarnya? Ya, kalau menurut saya itu pemerintah yang salah, harusnya kan tidak dari melakukan pengawasan gitu ya? Dicek, ini kan orang bilang mana kepastian hukum Pak, kepastian hukum. Kalau di laut, di Jawa kan pagar laut disertifikatkan. Orang pengusahanya pun nanya, mana kepastian hukum? Dulu dapat kok sekarang tidak kan gitu kan. Nah, ini Bali kan sama sebetulnya. Mirip-mirip tapi beda gitu loh Pak. Ini yang penting itu pemerintah itu walaupun ada izin yang gampang, harus turun ke lapangan. Terutama yang gede-gede itu Pak. Gede-gede itu kan bikin gaduh juga Pak. Misalnya pesta. Di Ubud itu kan 2 kali seminggu bikin pesta Pak. Party time. Musiknya kan melegar. Itu orang udah tahu Pak. Protes sana, protes sini. Baru. Nah, ini mungkin kesalahan kita, pejabat kita tuh mau sedikit dikasih duit atau apa, saya nggak tahu ya. Saya bukan menjugai ke sana Pak. Urusan itu juga sama kemarin Fin Club sama ini satu Atlas. Atlas kan sekarang katanya udah dibuka yang beat clubnya, yang net clubnya belum. Padahal kan izinnya awal kan
itu beat club tuh dengan disco jadi satu, Pak. Jualan musik, minuman, dan makanan. Itu buka udah dari pagi, ya kan? Karena dia fasilitasnya lengkap, termasuk fin club segala. Dan itu investasi yang modalnya nggak banyak-banyak amat, tapi printing money. Di Bali ada 20-an lebih, atau 36 beat club, nih contoh-contoh aja. Yang penting itu kan tetangga tak terganggu, terutama musiknya yang keras-keras itu, Pak. Ini kasus Ubud nggak tahu, katanya ditahan orangnya, kita nggak tahu. Ya, harusnya kan ini kan pengusaha itu kan udah diundang ke sini. Orang asing itu namanya PMA, asing kan, karena modal asing. Nah, jelas. Dan sekarang kan dipermudah lagi, Pak, dengan adanya Golden Visa. Golden Visa juga nggak jelas, Pak. Kalau di Australia itu, di Melbourne contohnya, orang mau cari kitab permanent resident, Pak. Itu disuruh, kalau orang asing loh nih, mantan mahasiswa di sana, lulus terbaik, $5 juta, Pak. Itu uang harus taruh di bank. Harus ada di bank dulu? Iya, nggak boleh langsung invest. Dia milih nanti, mana yang susah untuk orang asing ini. Peternakan, perkebunan, atau apa, bukan langsung boleh beli apartemen 5 juta dolar kan bisa beli 5 apartemen kan. Nah, apartemen tuh disewakan tiap bulan juga 3.000, 4.000 kan, gampang gitu kan. Di sana tidak begitu. Nggak boleh ya? Ya nggak boleh. Pekerjaan pun milih salah satu. Apa kamu ini orang asing? Kerja di restoran, jadi guru, atau kerja di hotel, atau apa? Nggak boleh milih-milih. Izinnya hanya satu pekerjaan kalau orang asing itu. Kalau di Jerman juga sama. Itu loh, Pak. Kalau di Bali malah banyak mau jadi bos. Apapun dibolehkan gitu loh. Nah, ini kasus-kasus ini kan sebetulnya yang Golden Visa itu kan nggak taruh jelas. Katanya punya uang di bank hanya 2M atau 5M, saya nggak jelas. Taruh di bank. Oh, punya villa seharga 2M atau 5M. Itu dikasih visa 10 tahun. Nah, visa itu bisa apa? Apakah bisa bekerja? Apakah hanya buang duit aja di sini, enjoy spending money? Ini problemnya kan nggak jelas aturan kita itu. Orang masyarakat Bali juga nggak tahu itu. Bahwa ada undang-undang baru, bahwa orang asing bisa beli tanah dengan hak pakai 80 tahun. Itu kan baru semua, Pak. Ya. Banyak orang asing nggak tahu, Pak. Banyak yang nggak tahu ya. Orang lokal juga nggak tahu kan. OSS, banyak pejabat juga nggak tahu. Pengusaha juga nggak tahu. Misalnya tetangga saya bangun hotel, nggak minta izin ke saya. Dibilang OSS. Ini Raya Kute, ini sebelahku, ini warungku ini. Sebelahnya bikin hotel anjing, rumah sakit anjing. Juga nggak nanya, lantai 3 gitu-gitu kan. Misalnya gitu-gitu. Ternyata itu sebetulnya OSS tuh nantinya izin bangunan barang harus minta izin lagi. Harus minta izin lagi. Lingkungan harusnya begitu. Tapi ini kan pemerintah nggak care. Harusnya kan keliling. Raya Kute, apa, ada usaha baru nggak? Misalnya gitu kan. Canggu, misalnya. Canggu ini yang baru-baru. Semerawut itu kan. Sama sekarang Bukit. Ini investmentnya lagi booming sekarang di Bukit itu. Jalur hijau aja dijual. Padahal itu aturan jalur hijau itu nggak boleh dibangun. Gitu loh, Pak. Ini contoh. Maka Semerawut. Mohon maaf sekali. Padahal kita seneng ada investasi. Nah, makanya investasi bodong orang asing tadi bersaing dengan UKM Bali. Ya, ada nyewakan sepeda motor, ada nyewakan mobil, ada yang jadi guide. Harusnya kan itu kan tidak boleh. Itu jobnya orang lokal Bali. Kan begitu kan. Sekarang pun dengan yang lain misalnya taksi. Taksi online pun orang-orang supir taksi Bali ini nggak suka. Suruh nutup. Gojek suruh nutup. Taksi online suruh nutup. Kenapa? Terlalu murah dia jualan. Dia nggak punya pangkalan, di mana-mana ada. Taksi yang konvensional itu kalah bersaing dengan dia. Ini yang ngomong urusan taksi saja. Apalagi kalau namanya hotel, disco, properti, orang bule itu menang di networking, di marketing. Marketing ya. Nah, makanya ini harus ditertibkan dulu. Modalnya harus berapa kalau mau invest di Bali itu? Tadi contoh di Melbourne. Orang mau cari permanent resident itu PR namanya. Kalau mau cepat $5 juta. Satu orang itu. Karena sulit. Nah, sekarang kan ada info-info di koran, di YouTube.
ayo ke luar negeri yo, Kabur kerja aja di luar dulu. negeri kabur dulu lah. Itu nggak gampang, apalagi Singapura, lulusan terbaik sekolah di sana, kemungkinan dapat job. Tapi nggak permanen resident, jobnya itu mungkin hanya setahun 2 tahun gitu, nggak not forever. Nah, Singapura tuh kota kecil, negara kecil, cari namanya kitab kalau di sini ya, nggak gampang. Apalagi permanen resident nggak gampang. Apalagi cari warga negara Indonesia, warga negara Singapura nggak gampang. Kecuali punya uang triliunan. Uang apa itu? Kalau orang Indonesia punya uang triliunan terus Singapura, ya mungkin uang tidak kalah. Hasil Uang korupsi. korupsi kan gitu kan Pak gitu. Ya Mas, gitu. Ya, sembraut ini karena semua karena ketidaktegasan dalam penegakan hukum. Makanya di situ Pak. Ketidakpahaman tentang hukum. Dan pelaku pejabat itu yang ngurus izin nggak tahu mungkin Pak. Nggak tahu. Dulu kan yang ngurus itu Departemen Teknis Pak. Zaman Orde Baru. Orang membangun hotel, membangun villa, izinnya Dinas Pariwisata. Tidak tahu apa pura-pura tidak tahu karena. Nah, aku nggak tahu kalau itu pura-pura tidak tahu atau dia nyetor duit apa nggak tahu. Tapi yang penekanan penting adalah OSS itu bukan izin keseluruhan Pak ya. Bukan. OSS itu hanya izin awal saja. Iya. Yang setelah itu harus Setelah itu keluar NIB. harus ada izin dari pemerintah yang juga namanya ya. IMB, AMDAL, SITU, HO itu harusnya ada Pak. Apalagi diskotek yang sebesar itu. Ini tanah 5 hektar Pak, bayangin. Dia kan menguasai tanah 5 hektar. Yang 34 sertifikat katanya kalau di Ubud tuh belum. Dan disalahkan tanah produktif. Itu pemerintah juga bisa dituntut. Karena apa? Sawah, tegalan, itu bisa minta izin kita. IPT, izin penggunaan tanah. Atau apa namanya istilah? Kalau di Jogja, IPT Pak. Jadi sawah itu Pak, kalau membangun sesuatu harus minta izin dulu. Boleh, IPT, atau nanti dari tanah yang hak milik itu harus bikin PT Pak. Pengembang harus bikin PT. Kalau di Jogja udah modern Pak. Pengembang itu nggak boleh ngapling tanah Pak. Dia harus membangun, jual tanah, dan rumahnya. Di Bali masih bebas. Pengembang-pengembang itu ngapling tanah masih seenaknya. Nah di Jogja udah modern. Harus Harga pasar tanah sama harga pajak itu udah sesuai Pak. Kalau ini tanah per are 1 hektar, pajaknya 1 juta pajaknya juga segitu Pak. PBB-nya Pak. Sesuai dengan di Bali ini belum Pak. Karena kurang teliti pejabatnya Pak. Oke. Gitu. Kalau misalnya kasus yang di Ubud itu kemarin harusnya kalau memang tidak boleh ya tidak boleh dari awal Dari gitu. awal. Jangan kemudian sudah berjalan baru orang yang ditangkepin dibilang tidak melanggar ini aturan. kasihan. Itu jadi presiden buruk juga buat. Betul, untuk investment. Dan ini sekarang kan ada travel agent besar di dunia, Foodor namanya, Ya. menyarankan jangan datang ke Bali tahun 2005. Itu ada efek kalau menurut saya. Nah kebetulan kalau bulan puasa ini kan domestik kita agak sedikit. Agak sepi ya. Turis kita tahu kan dari 6,4 juta itu setahun. Jadi per bulannya kan kurang lebih berapa itu dibagi aja. Nah yang domestik dulu kan 10 juta. 10 juta itu berarti tiap bulan kan 800.000 kan. Nanti setelah ini kan lebaran akan banyak domestik. Minggu-minggu ini di Jawa pun sepi turis Pak. Dan kita Bali ini jangan berharap dengan namanya APBN negara yang sebetulnya itu jual tomat dapat tomat. Dipergunakan meeting di Bali. Itu sarang korupsi Pak, markup semua Pak. Dulu kan work from Bali. Yang dipakai itu hotel bintang 5 milik orang Jakarta atau penanam modal asing kan begitu Pak. Hotel kecil nggak dipakai Pak, cari makan sendiri. Sebetulnya kan begitu kalau menurut saya. Maka saya nggak takut kalau pemerintah itu nyetop APBN, nggak boleh liburan ke Bali, nggak boleh mais di Bali, nggak apa-apa. Kita cari real turis, cari real orang yang mau meeting di Bali. Singapura bisa kok, Thailand bisa, Vietnam bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya. Bali itu murah. Pak Kun tetap optimis nih, kita 2025 Kalau aku optimis, target 7 juta foreign tourist, optimis. Target domestik 10 juta, optimis. Kita harus kerja keras Pak. Nggak peduli soal mais yang dibatasi, karena memang itu sebenarnya bukan buat orang Bali sebenarnya. Itu untuk hotel bintang 5, bintang 4 yang ternyata punya orang Jakarta begitu, juga kan gitu. Iya. Dan itu sebenarnya pemborosan Pak. Kantor pemerintah itu udah mewah-mewah Pak. Setiap berdepartemen sudah punya ballroom sendiri. Ruang meeting yang mewah. Pakai AC, pakai macam-macam. Sebenarnya ini pemborosan. Work from Bali waktu pandemi itu pemborosan. Kita ini kan banyak meeting. Real doing itu
kurang. Kalau menurut saya, kebanyakan meeting, ya tiket pesawat, ya transport, ya hotel, makan minum, itu juga sarangnya korupsi. Kan ada komisi segala. Orang yang dikirimi tamu hotelnya itu mesti ngasih komisi juga. Orang yang dapat mana bikin nyuplai makanan, food and beverage-nya juga ada komisinya segala. Kan begitu kira-kira. Closing statement dari Pak Kun. Apa yang Pak Kun ini sampaikan di setengah kesemrautan kita yang hari ini soal pariwisata, apa yang Pak Kun ingin sampaikan kepada pemerintah dan juga masyarakat? Nah ini begini. Industri pariwisata terutama. Untuk pariwisata, perizinan perlu diperbaiki. Pertama, sampah harus bisa diurai. Kemacetan juga harus bisa diurai. Ya kan begitu. Sebetulnya yang paling gampang kalau Bali ini kan yang perempatan, perlimaan jalan itu harus bikin underpass atau flyover. Ngurangi kemacetan, Pak. Itu modalnya nggak besar-besar amat, Pak. Dan ini Badung kan lagi bagi duit ini Pak. THR 2 juta per keluarga kan. Janji kampanye kemarin. Uangnya kan ada Pak. Misalnya ini yang ini McD sana itu, jurusan Bukit itu, macet total. Misalnya Dewi Sri yang macet total itu, dibikin aja. Overfly atau underpass. Ngurangi kemacetan. Orang yang mau ke anu biar cepet. Ya yang penting sampah, kemacetan, perizinan ini Pak. Tegas. Kita bersyukur ada orang investment. Bersyukur kalau itu betul, tapi kemarin kan dicek 520 WNA, bodong. Izinnya bodong, investasi bodong, pengertian kami berarti itu investasi abal-abal. Kok bisa? Memang gampang Pak, bikin PT itu ke notaris bayar berapa, PT apa gitu ya. PT akan membangun hotel, modal 1 triliun. Padahal nggak ada duitnya. Kan begitu Pak. Tapi kan lihat di lapangan. Kalau ada PT A bangun beat club di Canggu misalnya, dicek aja. Ini siapa yang punya? Oh ini pemodal dari China. Oh ini pemodal dari Austria. Oh ini pemodal dari mana? Tahu Pak. Cuma harus turun ke lapangan Pak. Dinas perizinan harus tahu itu. Ini kan udah kemajuan Pak. Dulu izin-izin tuh departemen teknis Pak. Kalau hotel, villa, restoran tuh dinas pariwisata. Kalau namanya ekspor, perdagangan adalah perdagangan dan perindustrian. Namanya kargo, transport itu perhubungan. Itu mereka nggak ngerti soal izin lagi. Ada dinas perizinan. Orang-orangnya menguasai masalah nggak itu orang di dinas perizinan. Dan itu pun di kabupaten kota, bukan di provinsi. Ada kemunduran atau kemajuan kita nggak tahu. Ini masalah koordinasi, masalahnya kan begitu sebetulnya. Maka Bali itu kalau orang mau bilang lebih bagus otonominya itu di provinsi, di tingkat 1. Biar wilayah gubernur itu lebih powerful gitu. Kalau menurut saya kira-kira. Terima kasih Pak Penelitian Kun. Terima kasih. Atas pencerahannya kembali ya, mengingatkan kita ya kondisi yang. Tapi saya menggarisbawahi bagaimana penegakan hukum peraturannya harus tegas itu. Jangan kemudian sudah terbangun, sudah apalagi bangunan yang besar itu tiba-tiba nggak punya izin, ini kan jadi pertanyaan ada apa gitu ya. Siapa yang bermain, siapa yang mendapatkan apa. Ya, mudah-mudahan lebih tegas lagi pemerintah dalam mengatur pariwisata di Bali. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.